سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1441 Hijriah. Semoga puasa kita hari ini sampai berakhirnya Ramadan nanti, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi kegiatan Ramadan ini dengan kegiatan amal ibadah yang banyak, terutama pada malam-malam Lailatul Qadar. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini cukup menarik karena kita akan membahas puasa di tengah-tengah pandemi. Karena kondisi saat ini luar biasa, umat muslim sedunia di saat menjalankan ibadah puasa, kita dilanda sebuah wabah yang sangat besar karena hampir semua negara terkena oleh wabah yang namanya COVID-19. Nah, apa dan bagaimana nanti kita akan membahas soal puasa di tengah pandemik ini, bagaimana kita mensikapinya. Anak-anakku sekalian, puasa di masa pandemi corona ini jangan sampai menghalangi kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Puasa Ramadan tidak bisa dihalang-halangi oleh apapun yang terjadi, termasuk musibah corona kali ini. Karena puasa adalah wajib untuk kita laksanakan sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban berpuasa itu. Nah, oleh karenanya meski dalam suasana terpapar virus corona, kita memang harus tetap khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa. Namun memang kita harus mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah, bukan menghalangi umat Islam untuk berpuasa, tetapi dalam rangka untuk menjaga agar penyebaran virus ini tidak terus dan bisa dihentikan. Puasa tetap harus dijalankan tanpa mengurangi khidmah kita dalam menjalankannya. Tarawih tetap harus kita laksanakan walaupun itu berada di rumah, karena tarawih di rumah bisa bersama-sama berjamaah dengan keluarga, tadarus di rumah, termasuk kegiatan-kegiatan ibadah yang lain yang berkaitan dengan menambah pahalanya di puasa ini harus kita jaga dan kita laksanakan. Hal yang berkaitan dengan wabah, sebenarnya ini bukan kali pertama anak-anakku sekalian. Bukan saat ini di tahun 2019 ini kita terkena wabah itu. Tetapi beberapa tahun sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya sudah ada. Nah, ini terjadi di Damaskus yang pertama. Damaskus itu adalah sebuah kota di Syria. Wabah ini terjadi ketika Damaskus sedang melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam di Damaskus. Ada cerita yang sangat menarik. Ada waliullah yang hendak melakukan perjalanan ke Damaskus. Nah, kemudian dia berpapasan dengan semacam virus seperti ini, tapi bukan virus corona. Ada rombongan virus yang luar biasa banyaknya, itu datang mau melewati sang waliullah ini. Kemudian oleh sang waliullah ini dihentikan. Kamu mau kemana? Nah, kemudian virus ini berhenti dan menjawab, saya mau ke Damaskus. Untuk apa kamu ke sana? Ya, saya diutus oleh Allah untuk menguji orang-orang Damaskus dengan sebuah penyakit. Berapa lama? Jawab virus itu 2 tahun. Nah, kemudian ditanya lagi, berapa korban yang akan terimbas dari yang kau lakukan? Tak kurang dari 1.000 orang yang meninggal. Baik. Lalu terjadilah sebuah wabah yang benar terjadi di Damaskus.
Nah ternyata yang meninggal di sana, ternyata waliullah ini mendengar tidak 1.000 orang, tetapi malah 50.000 orang. Wah, luar biasa. Nah kebetulan rombongan virus yang sudah bekerja 2 tahun itu ketemu lagi dengan sang waliullah ini. Kemudian ditanya oleh sang waliullah ini, virus, katanya dulu korban yang jatuh itu cuma 1.000 orang, tapi kenapa kok malah yang meninggal 50.000 orang? Apa jawaban virus itu? Betul, sang wali, bahwa yang meninggal dari apa yang ditugaskan kepada saya 1.000, itu betul 1.000 orang, tetapi menjadi 50.000 karena yang 40.000 itu karena kepanikan, karena ketakutan, sehingga mereka tidak mati karena saya, karena virus, tetapi karena ketakutan. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang bisa diambil pelajaran dari ini adalah bahwa ketika virus corona ini sedang melanda bumi kita, termasuk Indonesia, sudah ada berapa ribu, 10.000 yang positif, bahkan yang meninggal sudah ada 500 lebih. Ini kita tidak boleh panik. Kita harus tenang. Kita harus ikuti anjuran yang dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai panik. Karena panik inilah yang menyebabkan kematian itu makin bertambah. Jadi cerita ini betul apa yang disampaikan oleh para medis kita. Kita tidak perlu punya rasa panik, tetapi waspada itu penting. Kemudian yang kedua, apakah di zaman Nabi ada wabah semacam itu? Ternyata di zaman Nabi pernah terjadi di kota Madinah. Waktu itu wabahnya demam. Kalau di sini mungkin demam berdarah gitu ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Aisyah bahwa di Madinah itu banyak orang yang kena wabah ini, demam semuanya, demam tinggi, suhunya tinggi. Nah, salah satu dari beberapa sahabat yang ikut terkena wabah ini itu ayah beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah, Bilal bin Rabah. Beliau-beliau ini demam tinggi, sehingga ngeremengi gitu ya, ngomel-ngomel begitu, karena memang kalau demam tinggi itu biasa apa yang diucapkan itu tidak sadar. Kemudian itu disampaikan kepada Rasulullah tentang kejadian itu. Kemudian Rasulullah meminta kepada Allah untuk segera disembuhkan para sahabat itu, para masyarakat Madinah dari penyakit demam. Nah, yang ketiga, apakah di masa sahabat juga terjadi wabah? Ternyata benar. Di zaman sahabat Umar bin Khattab itu terjadi wabah, namanya taun. Ceritanya adalah ketika Umar bin Khattab bersama rombongan mau menuju ke Syam. Syam itu kalau sekarang ada 4 negara bagian, ya. Ada Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Nah, dulu namanya Syam. Nah, ketika beliau mau ke Syam, ternyata beliau mendengar kabar dari beberapa orang pemimpin di kota Syam bahwa di Syam terjadi wabah yang luar biasa yang membunuh sebanyak 200.000 orang. Nah, kemudian Rasulullah kemudian berhenti di sebuah desa namanya Sarak. Nah, kemudian beliau di situ bermusyawarah dengan sahabat-sahabat. Mendengar kabar itu, apa yang harus dilakukan? Nah, pada akhirnya kesimpulannya adalah Abu Bakar memutuskan untuk tidak masuk ke Syam, tidak melanjutkan ke negara Syam, karena dalam rangka untuk supaya dia tidak dan para sahabat tidak terinfeksi. Nah, kemudian ada sahabat yang tidak setuju sebenarnya, namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu mengatakan bahwa tanggung, wahai Umar, kita kan mau menuju kebaikan ke Syam. Kita sudah di penghujung jalan, kenapa harus kita kembali? Kemudian Abu Bakar menyampaikan, sahabatku, kalau kamu punya onta, kemudian di areal padang pasir, di satu sisi padang pasir, satu sisi padang rumput, mau kemanakan ontamu itu? Nah, kalau kamu mau ke arahkan padang pasir, itu juga takdir Allah. Tapi kalau kamu arahkan kepada padang rumput, itu juga takdir Allah. Nah, tentu kamu akan memilih ke yang
subur yang lebih baik. Nah, oleh karena itu kita tidak masuk ke Syam, kita kembali ke negara Madinah juga mengikuti takdir Allah. Nah, oleh karenanya ini menjadi inspirasi negara-negara di dunia bahwa namanya isolasi itu dilaksanakan sekarang. Jadi ketika ada wabah, kita tidak perlu masuk ke dalam daerah itu karena khawatir tertular, tetapi bagi yang ada di dalam daerah itu tidak dibolehkan untuk keluar karena bisa menulari. Nah, inilah yang mungkin sampai dilaksanakan oleh negara kita. Orang-orang itu diisolasi, tidak boleh keluar dari zona yang terkena, termasuk kegiatan mudik itu dilarang, bukan karena kejam pemerintah, tapi dalam rangka memutus tali penyebaran virus itu. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Baik, anak-anakku sekalian, ngaji pada Ramadan kali ini bisa kita akhiri. Saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan yang paling penting adalah saat menjalankan puasa di masa yang sangat memprihatinkan ini, kita harus bersabar. Sekali lagi, kita harus bersabar dan bertawakal kepada Allah. Insya Allah kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wabah corona yang terjadi ini di tengah-tengah umat Islam menjalankan ibadah puasa adalah ujian dan rahmat ibadah yang dikerjakan dengan modal tetap bersabar dan bertawakal. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.